untuk sore hari ini adalah mungkin banyak-banyak kita menyimak materi, ya barangkali besok baru lanjut pada apa itu simulasi atau apa namanya untuk penguatan dari materi yang diterima pada sore hari ini. Oleh itu demi untuk memanfaatkan waktu yang ada kepada Pak Ustadz Saiful SOT, kami silakan dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak PLT Ketua PLT Basnas Entrekan, Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian para Satgas Zakat Kabupaten Entrekan yang saya hormati. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi sekaligus belajar di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuk sharing tentang strategi fundraising, salah satu bidang yang sangat penting di sebuah lembaga zakat, karena fundraising ini yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau di fundraising ini tidak ada, kita tidak bisa melakukan tasarruf, kita tidak bisa melakukan yang 8 asnaf sesuai surah atau ayat 60 itu tak bisa dapat apa-apa kalau tidak ada fundraisingnya, ya. Kalau bahasa umumnya ini adalah di divisi pengumpulan, ya, fundraising. Kitanya nanti ini akan menjadi fundraiser, orang yang akan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Di lembaga zakat banyak, ada beberapa, ada divisi media, ada divisi pendayagunaan, ada divisi program, ada divisi keuangan, dan ini yang paling cukup penting juga, ya, divisi fundraising ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau di Entrekan ini kan sudah sangat terbantu dengan adanya perda zakat. Untuk teman-teman dari ASN sudah selesai karena langsung potong gaji, ya, sudah aman lah. Ibu-ibu PNS, ibu-ibu ASN ini, kayaknya yang ketawa ini teman saya ini, ya, dia sudah Gubernur Hayati, ya. Sudah selesai, aman lah, kita bersyukur punya pemerintah yang peduli, care untuk menyelamatkan kita semuanya, ya. Nah, tinggal pekerjaan kita yang lainnya yang belum bisa tercover lewat perda zakat ini, dan saya kira itulah semangatnya Bapak PLT Basnas menghadirkan kita di sini untuk menjadi tenaga dan lebih menggairahkan bagaimana zakat itu bisa menjadi disadari, tidak lagi menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah kenikmatan. Kita ingin bahwa kenikmatan berzakat itu seperti kita merasakan nikmatnya salat tahajud gitu. Kita berasyik masyuk di tengah malam, bangun salat malam. Begitu pula terasa nikmat ketika orang berzakat, berinfak, bersedekah. Kita ingin mengajak juga orang lain bagaimana kenikmatan itu bisa hadir dalam dirinya, ya. Menurut ilmuwan psikolog, kalau orang menikmati sebuah pekerjaan itu kan ada hormon endorfin yang keluar di sini, ya. Inilah yang membuat orang senantiasa sehat, senantiasa bahagia, yang biasa disebut dengan hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Senang
bahagia di saat dia berzakat, bahagia di saat dia menolong, bahagia di saat melakukan kebaikan. Dan katanya kenikmatan ketika keluar endorfin berada di ubun kepala kita itu jauh lebih nikmat daripada yang dirasakan oleh para pecandu narkotika itu. Ya, jadi kalau kita mau merasa enjoy, merasa senang, merasa bahagia, bagaimana bisa mengeluarkan hormon endorfin yang ada di kepala kita itu? Dan salah satu adalah mencintai sebuah amalan, salah satunya ya bagaimana orang bisa berzakat itu bukan karena terpaksa, ya, tapi karena kesadarannya, keikhlasannya. Nah, tugas kita itu saudara sekalian, bapak ibu sekalian, sebagai saksi zakat, ya. Nah, silakan lanjut. Nah, saya ingin Pak tadi. Ya. Nah, apa itu fundraising? Ya, bahasa umumnya fundraising itu menggalang dana. Ya, menggalang dana. Apapun caranya, tentunya cara yang baik sesuai dengan syariat, ya, agar dana bisa terkumpul. Dana, zakat, infak dan sedekah, bahkan wakaf dan dana keagamaan, sosial keagamaan lainnya. Ya. Jadi fundraising adalah proses pengumpulan dana atau kontribusi sukarela dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang atau sumber daya lainnya, baik secara pribadi orang per orang maupun perusahaan, korporat, yayasan atau lembaga pemerintahan. Jadi kita bisa lahan garapan kita untuk melakukan fundraising itu bisa pribadi orang per orang, ya, ke petani cengkeh, ke petani bawang, ke petani apa lagi? Kol. Semuanya Bapak Ibu sekalian yang berpenghasilan berpotensi bisa mencapai nisab dan bisa mencapai haulnya, itu adalah target dari seorang fundraiser, target kita semuanya, ya. Begitu pula perusahaan swasta atau BUMN, ya, itu bisa dilakukan sebagai target. Perusahaan-perusahaan nanti kita list di mereka gini yang bisa menjadi perusahaan swasta atau perusahaan BUMN yang bisa dijadikan target untuk menjadi galang donasi, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk yayasan, karena ada juga yayasan pendidikan contohnya atau yayasan kesehatan yang sudah profit, ya, sudah profitnya tinggi, sudah punya keuntungan besar, itu bisa diajak untuk menjadi galang dana. Nah, kalau dari aspek agama, fundraising itu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana, zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya. Ya, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan yang disalurkan didaya gunakan untuk mustahik. Jadi hampir sama tadi definisinya. Ya, bahkan kalau di agama ini wakaf juga bisa menjadi salah satu objek dari hal yang bisa dihimpun. Nah, cuma karena wakaf ini domainnya, undang-undangnya juga lain, lembaganya juga lain, ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, ya, Badan Wakaf Indonesia itu undang-undangnya, aturan mainnya juga berbeda. Nah, kita ingin fokus di zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, kenapa penting itu fundraising? Ya, apa urgensi fundraising itu? Pertama, banyak masyarakat kita ini yang punya keinginan besar untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ingin masalah-masalah kemiskinan masyarakat banyak yang terlibat, yang ingin terlibat.
Dan itu dibutuhkan orang atau lembaga untuk memfasilitasi itu. Ya. Ada yang mau berdonasi, ada yang mau bayar zakat, tapi kemana? Siapa yang mau dihubungi? Itulah pentingnya fundraising. Ya. Yang kedua, Indonesia ini, termasuk orang NRK lah khususnya, kita memiliki tingkat kedermawanan yang tertinggi di dunia, nomor 1. Jadi kalau mau, ini hasil riset loh. Jadi orang yang yang paling dermawan di planet bumi ini adalah orang Indonesia, ya, nomor 1 di dunia. Nah, ini adalah peluang besar. Yang kedua, adanya motivasi agama yang selalu memberi kepada sesama. Apalagi memang kita ini umat beragama, paham, ya. Ada perintah di surah At-Taubah, ya, untuk mengambil zakat, ya, untuk mendistribusi zakat. Ada banyak keutamaan infak, banyak sekali keutamaan yang lainnya, dan itu disadari betul oleh masyarakat, ya. Begitu pula berwakaf. Dan lagi-lagi ini butuh saluran. Nah, itulah pentingnya kita semuanya, para satgas, para fundraiser zakat ini. Yang berikutnya ada butuh jembatan kebajikan atau fasilitator. Kita ini adalah jembatan kebajikan antara muzaki dan mustahik, ya. Jadi kalau tidak ada jembatannya, ada orang mau berzakat, tapi tidak ada yang memfasilitasi, tidak ada yang memediasi, itu juga hak-hak mustahik ini bisa tidak tercapai, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita semua lah ini yang menjadi jembatan memfasilitasi orang-orang baik itu, ya. Man dalla ala khairin walahu ajrun mithla fa'ili. Barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Jadi orang lain yang berzakat, tapi kita juga mendapatkan pahala zakat itu karena kita memediasi. Ya. Keterbatasan waktu musaki atau donatur untuk menyalurkan dan mendayungkan dananya. Banyak sekali Pak orang yang mau berzakat, berinfak, tapi karena dia sibuk urus kerjaan, urus proyek, urus perusahaan, dan macam-macam. Bukan karena dia pelit, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia sibuk. Jadi butuh orang-orang seperti kita untuk mengingatkan, membantu. Ya, ada orang yang minimal diingatkan lewat WA, di SMS bahwa jadwalnya bayar zakat, ataukah mungkin ada orang memang harus dijemput kalau begitu, ya. Nah, yang berikutnya, menjaga keberlangsungan dan target program. Ya. Kita nanti akan membuat program kira-kira berapa orang miskin yang harus disantuni. Ya. Berapa madrasah yang harus dibangun contohnya. Berapa pelaku UMKM yang harus disupport, dan agar dia sustainable, berkelanjutan, maka perlu fundraiser untuk menghimpun dana itu terus menerus, agar jangan hanya sekali saja, ya. Agar ada program mungkin bulanan, mungkin program triwulanan, ada program semesteran. Itu sangat ditentukan dengan jumlah dana yang terhimpun, yang dihimpun oleh para fundraiser ini, oleh kita semuanya, ya. Jadi itu pentingnya fundraising, penggalangan dana, sehingga bisa dihitung setiap bulannya berapa anak-anak yang harus diberikan beasiswa S1, S2, S3, ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, fokus fundraising itu pertama adalah akuisisi donatur, ya. Kita mengambil
peran donatur itu. Yang donatur itu mungkin yang datang di kantor atau muzaki yang datang di kantor, kita ambil alih tugasnya agar dia bisa terlayani. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya para muzaki itu dia bisa menjadi loyal, tidak hanya sekali. Ya, karena ada orang itu hanya sekali membayar zakat karena kurang terlayani dengan baik, mungkin karena minta dijemput, yang tukang jemputnya terlambat, banyak alasannya sehingga dia tidak berzakat lagi. Ya, awalnya sudah mau berzakat lewat Basnas, lewat Lazismo, lembaga resmi, tapi karena tidak terlayani dengan baik, akhirnya kembali ke tradisi awal, kasih langsung aja guru mengajinya dan sebagainya. Nah, kita bagaimana fundraiser itu membangun loyalitas, kesetiaan, ya, dan kepercayaan kepada lembaga zakat. Kemudian yang kedua, efisiensi biaya tentunya. Ya, kalau kita punya tenaga fundraising yang bekerja secara terukur, terprogram, jadi tidak sporadis, maka bisa menekan dari aspek efisiensi biayanya, dan itu penting. Lanjut. Nah, target saudara sekalian, target fundraising itu pertama, tugas kita, teman-teman sekalian, tugas kita ada 5. Pertama adalah membangun kesadaran, ya, membangun kesadaran umat ini agar dia bisa membayar zakat. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu fikih zakatnya, sudah tahu ayat-ayatnya, ya. Harus literasi zakat ini harus terus dilakukan, ya.